Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fritaka Zain. Dalam video kali ini kita akan membahas seri lain dalam sejarah dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas penyanyi kastrato. Sebelum masuk pada bahasan detail apa dan bagaimana seorang penyanyi disebut kastrato, coba simak rekaman lagu berikut ini. Percayakah kalian jika penyanyi yang menyanyikan lagu Ave Maria tersebut adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun? Dia adalah Alessandro Moreschi, seorang penyanyi kastrato. Dalam sebuah paduan suara, para pemain dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tenor dan bass untuk suara laki-laki, sedangkan jenis suara untuk perempuan adalah sopran dan alto. Namun, apa jadinya jika seorang pria dewasa bisa memainkan jenis suara perempuan, yaitu sopran dan alto? Hal ini dapat dijawab oleh pemain kastrato. Kastrato adalah grup paduan suara pria yang mampu mencapai jenis suara perempuan, sopran, atau bahkan alto. Tetapi mereka harus melewati proses pengembirian atau kastrati dalam bahasa Italia sebelum masa pubertas untuk mencapai kualitas suara tersebut. Oleh karena itu, para pemain kastrato tidak pernah merasakan kedewasaan. Usia 9 tahun menjadi usia terbaik untuk melakukan proses pengembirian. Setelah operasi, mereka mampu mempertahankan nada tinggi saat bernyanyi. Anak laki-laki yang dikebiri itu kemudian disebut kastrato atau kastrati jika mereka dalam kelompok paduan suara. Latihan untuk menjadi kastrato cukup berat dan proses ini berlangsung selama 10 tahun. Meskipun pengembirian bukanlah jaminan untuk karir penyanyi yang sukses atau suara bernada tinggi, banyak keluarga mengambil resiko. Praktek brutal ini dianggap sebagai jalan pintas menuju ketenaran. Pada tahun 1720-an hingga 1730-an, pada puncak kejayaan pengembirian, diperkirakan lebih dari 4.000 anak laki-laki dikebiri setiap tahun. Mayoritas dari anak-anak ini berasal dari keluarga miskin, dan sedikit banyak dari mereka dijual oleh orang tua mereka ke gereja atau ke master penyanyi, dengan harapan agar mereka sukses dan mengangkat mereka dari status rendah di masyarakat. Namun, ada catatan tentang beberapa anak laki-laki yang berasal dari keluarga kaya yang meminta untuk dikebiri dengan tujuan mempertahankan suara mereka. Selama bertahun-tahun, kastrato mendominasi opera dengan suara spektakuler mereka. Sejarah pengembirian dimulai pada tahun 1588, bermula dari larangan bagi wanita untuk bernyanyi oleh Paus Sixtus V. Gereja Katolik sangat patriarki dan tidak pernah mengizinkan wanita untuk bernyanyi. Bahkan wanita dilarang bernyanyi di panggung apapun. Larangan bernyanyi bagi wanita ini mempengaruhi opera karena opera memiliki banyak anggota wanita, terutama penyanyi sopran wanita yang memainkan peran kunci dalam sebuah pertunjukan. Setelah larangan Paus Sixtus V, beban besar untuk suara wanita beralih ke penyanyi laki-laki yang masih muda. Anak laki-laki bisa menyanyikan bagian wanita, namun itu tidak berlangsung lama karena suara tinggi perlahan menghilang ketika mendekati pubertas. Pengembirian anak laki-laki sebelum pubertas dilakukan agar laring anak-anak tidak berubah menjadi laring dewasa. Ini merupakan operasi yang ilegal, jadi tidak semua dokter bedah mau melakukannya. Prosedur ini memerlukan teknik bedah untuk memutuskan akor spermatika atau menghancurkan testis dengan jari. Dengan mengeluarkan testis anak laki-laki, ini dapat menekan hormon laki-laki dan menghentikan tulang mereka mengeras. Banyak anak laki-laki meninggal selama prosedur, baik karena overdosis opium yang digunakan sebagai obat penenang atau infeksi pasca operasi. Dengan tidak adanya obat penenang, arteri karotid
otis kadang-kadang tertekan, melumpuhkan pasien sehingga pembedahan dapat dilakukan, seringkali dengan hasil yang fatal. Sedangkan bagi yang tetap hidup, hilangnya testosteron meninggalkan efek samping yang tidak biasa. Misalnya pertumbuhan yang tidak normal, penampilan fisik yang aneh, dan tampilan menyimpang yang bukan feminin atau maskulin. Bagi anak laki-laki Italia dari keluarga miskin, kesempatan untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan yang menggiurkan adalah alasan yang cukup untuk menjalani pengebirian. Untuk membenarkan prosedur tersebut, orang tua memberitahu hakim bahwa putra mereka telah digigit babi hutan atau jatuh dari kuda. Kedua luka tersebut tampaknya dapat disembuhkan dengan pengebirian. Setelah pengebirian, anak laki-laki biasanya dikirim ke sekolah musik untuk pelatihan intensif. Harapannya, mereka nantinya akan menjadi penyanyi opera yang sukses. Dengan pelatihan seperti itu, mereka akan mengembangkan kapasitas nafas yang solid dan kekuatan paru-paru. Namun, relatif sedikit kastrati atau kastrato yang benar-benar memiliki dorongan atau bakat untuk bertahan dari rutinitas pelatihan suara yang brutal. Hari-hari biasa di sekolah musik di Roma mungkin terdiri dari 1 jam menyanyikan musik dan 1 jam berlatih trill dan vibrato. 1 jam lagi akan dihabiskan untuk menyempurnakan pasagi, transisi dalam musik klasik dari satu register vokal ke register vokal lainnya. Kemudian diikuti dengan menyanyi di hadapan guru vokal dan pelajaran sastra. Setelah makan siang, akan ada 30 menit dari teori musik, kemudian menulis musik, menyalin musik dari dikte, dan belajar sastra. Selain itu, mereka pun belajar harps pictures, komposisi, dan lebih banyak lagi belajar sastra. Jika kastrato muda selamat dari kesulitan akademis ini, ia akan diluncurkan di usia remajanya ke dunia dengan suara yang begitu kuat dan fleksibel. Namun, tak banyak yang berhasil dalam pendidikan musik tersebut. Alhasil, paduan suara gereja di Italia dipenuhi oleh para kastrati yang tidak cukup baik untuk mendapatkan kontrak di salah satu gedung opera. Mereka yang tidak bisa mendapatkan kontrak di gereja terpaksa melakukan prostitusi. Roma memiliki seluruh rumah pelacuran dari para kastrati muda yang seperti ditunjukkan oleh seorang kontemporer, secantik gadis tercantik. Para kastrati muda mengikat dada mereka yang menonjol dengan korset yang rumit dan menawarkan untuk melayani, sama baiknya laki-laki atau perempuan. Dengan rentang vokal yang tinggi, anak laki-laki biasanya menunjukkan suara yang berbeda, fleksibel, dan seperti anak kecil. Jangkauan vokal kastrato lebih tinggi daripada laki-laki dewasa yang tidak dikebiri. Kastrato memiliki laring dan pita suara yang lebih kecil, ukurannya hampir sama dengan penyanyi sopran wanita. Seorang kastrato memiliki bahu yang sempit, tungkai yang panjang, banyak rambut, kulit pucat, dan pinggul yang bulat. Anak laki-laki yang dikebiri juga harus menghadapi stigma yang menyertainya. Selain harus hidup dengan tubuh yang cacat, mereka tidak dapat memiliki kehidupan seks yang normal. Masa keemasan para kastrati datang pada abad ke-17 dan ke-18 ketika mereka menjadi bintang panggung opera. Francesco Bernardi atau Senesino lahir pada tahun 1686 dan tampil di banyak karya Handel, termasuk opera Giulio Cesare dan Rodelinda. George Frederick Handel adalah seorang komposer musik terkenal pada abad ke-17. Salah satu akun kontemporer mengatakan Francesco Bernardi, ia memiliki suara kontralto yang kuat, jernih, setara, manis dengan intonasi yang sempurna dan luar biasa. Cara bernyanyinya sangat ahli dan deklamasinya tak tertandingi. Ia menyanyikan allegros dengan emosi yang besar dan menandai pembagian cepat dari dada dengan cara artikularis yang menyenangkan. Castrato Farinelli datang beberapa saat kemudian, tetapi dengan cepat bangkit menjadi salah satu musisi paling terkenal di zamannya. Farinelli terlahir sebagai Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi pada tahun 1705. Orang tuanya memutuskan untuk mengebirinya akibat dari kematian ayahnya. Memiliki castrato dalam keluarga dapat menghasilkan banyak uang. Seorang musisi yang mendengarnya bernyanyi di Milan pada tahun 1726 berkata, Farinelli memiliki suara sopran yang tajam, penuh, kaya, cerah, dan termodulasi dengan baik. Dengan rentang vokal pada saat itu dari A bawah, C tengah, hingga D 2 oktav di atas C tengah. Intonasinya murni, getarnya indah, kontrol nafasnya luar biasa, dan tenggorokannya sangat gesit, sehingga ia melakukan interval terluas dengan cepat dan kemudahan serta kepastian besar. Farinelli juga membawakan musik oleh Handel dan kemudian menjadi favorit keluarga kerajaan Eropa. Ia dipekerjakan oleh Ratu Elisabetta Farnese dari Spanyol untuk menyembuhkan depresi suaminya, Philip V. Alessandro Moreschi adalah castrato terakhir yang bernyanyi di paduan suara Kapel Sistina.
Alessandro Moreschi juga dikenal sebagai malaikat Roma, merupakan kastrato terakhir. Ia memiliki suara sopran yang mengesankan dan sangat populer. Penggemarnya memberinya julukan Eviva il Coltello yang berarti pisau yang berumur panjang. Selama bergabung dengan paduan suara Sistine, Moreschi membuat beberapa rekaman untuk Gramophone and Typewriter Company London. Rekaman-rekaman ini menjadi satu-satunya rekaman yang diketahui tentang kastrato dan bukti nyanyiannya. Rekaman ini dibuat pada tahun 1902. Moreschi pensiun beberapa tahun kemudian pada tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1922. Jadi rekaman ini bukan Moreschi di masa jayanya, tetapi itu yang paling dekat yang bisa kita dengar. Kastrati yang beruntung akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, namun banyak kastrati tidak beruntung yang meninggal dalam kemiskinan. Lambat laun, sikap masyarakat terhadap kastrato mulai berubah, kritik dilontarkan. Banyak yang menganggap ini adalah tindakan biadab dan keji. Pada tahun 1798, Paus Pius VI mencabut larangan pertunjukan panggung wanita. Permintaan akan kastrati pun menurun drastis. Ketika Napoleon I mengambil alih tampuk kekuasaan, ia terus berupaya mengakhiri praktik pengebirian di Eropa. Pada tahun 1902, praktek penggunaan kastrati untuk musik gereja benar-benar dilarang oleh Paus Leo VIII.